Hai, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini saya tuh mau ceritain penggunaan selama 1 tahun iPhone 13 mini ini. Ya, jadi di bulan Desember 2022, artinya iPhone 13 mini ini udah berusia 1 tahun masuk di Indonesia. Sebenarnya bukan saya yang pakai iPhone 13 mini ini, tapi istri saya. Jadi istri saya yang pakai, pengalaman dia, dan saya ceritain di video ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian yang mungkin saat ini sedang mempertimbangkan untuk membeli iPhone 13 mini di akhir 2022 ini. Dan ya, saya akan ceritain beberapa pengalaman positif, pengalaman negatif dari penggunaan si iPhone 13 mini ini selama setahun ke belakang. Oke, jadi yang pertama ini bahas positif atau kelebihannya terlebih dahulu deh. Saya sama istri tuh orang yang suka pakai HP compact dan dia pernah pakai iPhone 7, Samsung S10i, dan iPhone 13 mini ini. Dan ya menurut saya ukuran compact dipadukan dengan spek flagship itu jadi kelebihan tersendiri dari iPhone 13 mini ini. Karena setelah mencoba kembali ke form factor kecil di iPhone 12 mini tahun sebelumnya, sepertinya ukuran kecil begini kurang berhasil dari segi penjualan. Makanya di iPhone 14 series yang mini tuh udah nggak ada lagi. So, buat kalian yang suka HP compact, layak banget buat mempertimbangkan iPhone 13 mini ini, mengingat ini bakal jadi iPhone imut terakhir dari Apple. By the way, kalau ngomongin harga, jadi tahun lalu iPhone 13 mini ini kan dirilis untuk base modelnya tuh di harga 13 juta. Dan kalau kalian cari di marketplace di akhir tahun 2022 ini, harganya tuh malah naik ya. Ini tuh gokil ya, ini beli iPhone udah kayak investasi aja. Jadi setahun dipakai bukannya turun malah naik. Jadi kalau ada di pasaran, harganya tuh sekarang kalian bisa lihat, untuk yang iBox itu ada di harga 14 jutaan untuk yang versi 128 GB. Dan kalau second iBox gitu ya, itu harganya sekitar 11 jutaan. Dan mungkin kalau kalian milih nyari si iPhone 13 mini yang second ini, saya rekomendasikan ke Kamar Gadget aja. Kamar Gadget ini toko langganan saya kalau nyari iPhone second, karena mereka selalu kasih garansi selama 1 tahun tiap beli iPhone second dari Kamar Gadget. Jadi yang pasti-pasti aja lah ya, apalagi beberapa waktu ke belakang lagi banyak banget masalah dengan iPhone second di Indonesia. Nah, link toko dan media sosial dari Kamar Gadget saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, lanjut kita bahas ke kelebihan yang kedua. Jadi menurut saya kelebihan kedua yang ada di iPhone 13 mini ini adalah dari daya tahan baterainya. Mungkin ini akan terdengar sebagai unpopular opinion ya, gimana bisa HP sekecil ini baterainya kecil, itu malah jadi sebuah kelebihan di HP ini. Gini nih, maksud saya, baterai iPhone 13 mini kan ukurannya cuma 2438 mAh aja. Nah, bayangkan dengan baterai sekecil itu, baterai HP-nya tuh bisa tahan dipakai seharian non-gaming dengan screen on time yang cukup sering nyentuh di hampir 6 jaman. Daya tahannya tuh malah bisa bersaing dengan HP Android yang biasanya punya kapasitas baterai 2 kali lipatnya. Jadi kebayangkan gimana efisiensi daya yang sangat bagus ini. Dan karena baterainya kecil, jadi ngecasnya juga cepet. 1 jam lebih sedikit aja dia udah bisa ngisi penuh dari 10 ke 100%. Dan mungkin buat kalian yang kepo, baterai health-nya udah sisa berapa, jadi dari setahun ini baterai health iPhone 13 mini ini udah tinggal 94%, yang bisa dibilang cukup wajar lah ya, dalam setahun turunnya 6% atau 1% tiap 2 bulan sekali. Tapi kondisi ini tuh bakal berbeda-beda gimana user makainya ya, dan juga charger yang dipakainya. Kalau di rumah sih, ini saya pakai charger menggunakan dari brand Ugreen yang tipe 20 watt. Kalau kalian tertarik dengan chargernya, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Terus gimana dengan si layarnya yang cuma 60 Hz? Mungkin bagi sebagian orang ini jadi sebuah masalah. Tapi percayalah, untuk kebanyakan user umum ini tuh nggak akan terlalu dinotis ya. Setidaknya ini yang terjadi sama istri saya. Ketika saya tanya, gimana sih menggunakan iPhone 13 mini ini, layarnya oke-oke aja apa enggak? Ya jawabannya oke. Dan dia juga nggak begitu notice ketika dibandingkan dengan handphone yang layarnya 120 Hz. Hal ini tuh bisa terjadi karena menurut saya animasi dari iPhone tuh berasa smooth aja gitu ya dari sananya, meski layarnya masih 60 Hz, jadi nggak begitu berasa lah bedanya. Dan secara overall, layar dari iPhone 13 mini ini untuk kualitas visualnya sama bagusnya dengan yang seri Pro. Secara warna bagus, warna yang ditampilin juga nggak over, dan nyaman aja buat dipakai nonton. Dan yang terakhir, ini tuh sebenarnya nggak bisa dibilang kelebihan-kelebihan banget lah ya, makanya saya taruh ini tuh di poin yang terakhir, yaitu soal kameranya. Jadi kalau kita pakai si iPhone 13 mini ini dipakai di foto kondisi siang hari, ini tuh bakal nyaman banget ya. Kita bisa expect foto dengan reproduksi warna yang akurat, hasilnya tuh oke.
tingkat ketajaman yang pas, dan nggak ada processing yang berlebih dari hasil fotonya. Pokoknya bakal nyaman lah foto pakai iPhone 13 mini ini di siang hari. Tapi, kalau udah masuk ke dalam malam hari ya, itu hasilnya udah burik banget. Di-compare sama HP Android yang punya harga setengahnya aja udah jauh banget ketinggalan. Sementara untuk videonya, ya kita udah sama-sama tahu hasil video di iPhone tuh masih jadi yang terbaik yang bisa kita temui saat ini. Nah, tadi itu kan kayaknya positif semua ya, kayak nggak ada kekurangannya. Tenang, jelas ada kok kekurangannya yang wajib kalian pertimbangkan sebelum beli iPhone 13 mini. Pertama, kualitas speakernya yang biasa aja, jelek malah bisa saya bilang. Iya sih, udah stereo, tapi dengan harga 14 jutaan masih banyak di luaran sana HP dengan kualitas speaker yang jauh lebih bagus di atas iPhone 13 mini. Meskipun speakernya stereo, tapi keluaran suaranya tuh kayak kurang power gitu ya, dan karakternya tuh flat. Kedua, di antara iPhone 13 series yang lain, iPhone 13 mini ini adalah aksesorisnya yang paling susah ditemui, paling sedikit gitu variannya. Di tahun lalu, pas saya bikin video review iPhone 13, saya malah bilang kalau pakai iPhone 13 tuh enak karena pilihan aksesorisnya banyak, itu jadi sebuah kelebihan. Tapi, sayangnya di iPhone 13 mini ini pilihannya tuh malah nggak banyak, jadi iPhone 13 series yang punya opsi aksesoris casing dan tempered glass yang paling sedikit. So, buat kalian yang demen gonta-ganti casing, ya harus sabar-sabarin aja pakai casing yang mungkin itu-itu aja di iPhone 13 mini ini. Ketiga, ini yang paling bikin worry sebenarnya. Ini HP kan harganya belasan juta, udah rilis setahun yang lalu, tapi akses 5G-nya ini masih belum dibuka. Aneh sih, padahal secara spek dia kan udah support 5G. Mungkin untuk saat ini belum begitu berasa ya, karena kan di Indonesia 5G-nya juga belum begitu oke lah, masih jauh lah. Cuman kalau lihat histori HP-nya Apple tuh kan pakainya jangka panjang ya. Nah, kebayang nggak sih kalau 2 atau 3 tahun lagi 5G udah mulai tersebar di Indonesia dan HP ini tuh belum dikasih akses 5G. Kebayangkan HP-nya masih bagus, performanya masih oke, jaringannya ketinggalan zaman. Well, itu dia tadi cerita penggunaan setahun dari iPhone 13 mini ini. Mudah-mudahan video ini tuh bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan apakah yes or no beli iPhone 13 mini ini untuk kalian pakai di tahun depan. Ya, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.